Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Dan seperti biasa, sebelum kalian menyimak materi hari ini, kalian siapkan alat tulis dan juga kertas untuk mencatat hal-hal yang penting ketika pembahasan nanti. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi untuk pertemuan kali ini itu merupakan yang terakhir dari materi kita kali ini. Jadi gabungan dari yang lalu-lalu, dari yang hukum dasar kimia, yang lalu konsep mol, kemudian sekarang dimasukkan perhitungan kimia dalam persamaan reaksi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu adalah jika kita berbicara tentang persamaan reaksi, yang pastinya kalian harus lakukan pertama kali adalah kalian harus menyetarakan atom-atom yang ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Jadi dalam suatu persamaan reaksi itu harus sama jumlah atomnya yang ada di kiri dan yang di kanan. Ya, ingat, kalian harus menyetarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Contoh, misalkan di sini ada H2 gas ditambah O2 gas menjadi H2O gas. Kalian lihat dulu, di persamaan ini kira-kira menurut kalian ini sudah setara atau belum? Ada H2 ditambah O2 menjadi H2O, sudah setara atau belum? Nah, bener banget, jadi ini belum setara. Apa sih ciri-cirinya persamaan reaksi itu sudah setara atau belum? Kita lihat, jumlah atom yang di sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Lihat di sini hanya jumlahnya ada berapa? 2. Di sini O-nya yang sebelah kanan hanya ada 2, sudah sama. Tapi jumlah O-nya di sini berapa? 2. Di sebelah sini ada 1 lah. Ya, apa caranya biar jumlah O-nya sama? Jadi kita perlu tambahkan koefisien di depan yang kurang. Kalau misalkan di sini ada 2, di sini ada 1, berarti kita perlu tambahkan di sini sebanyak 2. Benar banget. Kalau seperti ini sudah setara atau belum ya? Bener banget, masih ingat berarti kan ya? Jadi 2 di sini itu punyanya si H dan juga punyanya si O. Kalau O di situ jumlahnya 2, maka di sini hanya jumlahnya ada 4. Berarti di sini kita perlu tambahkan 2 lagi. Berarti ini sampai sini ada pertanyaan? Masih ingat ya berarti ya? Pokoknya kalian harus lihat dulu apakah jumlah atom yang di kiri dan jumlah atom yang di kanan sudah sama. Nah, sekarang kalau seperti ini, ternyata di sini diketahui ada 2 mol. Ada 2 mol H2, kemudian ditanyakan di sini berapakah mol O2, berapakah mol H2O. Nah, caranya bagaimana? Ingat, di pertemuan sebelumnya kan sudah ada tentang hukum dasar kimia tentang Gay-Lussac gitu. Nah, sekarang kita lihat. Jika di sini diketahui ada sebanyak 2 mol, lalu di sini ditanyakan berapa jumlah mol yang ada di O2, caranya bagaimana? Masih ingat? Ingat, caranya adalah koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Terus ingat ya, ini ingat terus, ini akan jadi patokan perhitungan kimia selanjutnya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, kita lihat, kita mau mencari O2 gimana ya? Berarti kita lihat koefisiennya O2 berapa di sini? 1. Jadi di sini ditulis 1 per koefisien dicari per koefisien diketahui adalah di sini kan 2 mol tuh yang diketahui. Berarti koefisien diketahui adalah 2. 1 per 2 dikalikan berapa? Mol yang diketahui? Ya, kita kalikan 2. Berarti berapa mol di sini? Bener banget, di sini jawabannya adalah 1 mol.
Terus kalau yang di H2O berapa ya kira-kira? Nah, caranya juga sama. Koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Berarti di sini koefisiennya adalah 2 per 2 dikalikan 2 mol. Berarti jawabannya adalah 2 mol. Di sini ada pertanyaan? Gampang kayaknya kira-kira ya. Jadi kalau stoikiometri dalam kesamaan reaksi ini cuman tambahannya adalah nanti dimasukkan ke dalam persamaan reaksi kimia seperti itu. Contoh lagi, misalkan di sini ada N2 gas ditambah H2 gas menjadi NH3 gas. Nah, kita lihat apakah ini sudah setara apa belum? Iya, benar belum. Terus gimana cara penyetaraannya? Kita tambahkan berapa di sini? Di sini jumlah N-nya ada berapa? 2. Di sini ada berapa? 1. Kalau di sini 2, di sini 1, berarti kita tambahkan berapa ya kira-kira? Kita tambahkan 2. Di mana 2? Di sebelah sih. Nih, nah berarti di sini jumlah N ada 2, jumlah H-nya ada berapa jadinya? 6. Bener banget. Kalau misalkan di sini sudah 6, N-nya sudah sama, berarti H-nya kita kalikan berapa jadi? 3. Benar banget. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, jika di sini diketahui ada 6 liter, maka di sini berapa liter? Caranya juga sama. Gimana nih caranya? Benar banget. Di sini berarti tinggal koefisien yang dicari N2 adalah sebanyak 1. Berarti 1 per berapa yang diketahui koefisiennya? 3 dikali 6 sama dengan berapa jadi? 2 liter. Kalau yang di sebelah sini 2 per 3 kali 6 jadinya berapa jadi? Kita coret 4 liter. Baik, bener banget ya. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini pemanasan dulu. Jadi, pertama kali yang kalian ingat, kalian jika menjumpai persamaan reaksi harus setarakan dulu, kemudian baru kalian bisa menyeimbangkan antara mol dan juga volume. Yang berlaku di sini itu hanya untuk mol dan volume saja. Kalau massa nggak boleh ya. Massa hanya berlaku kalau yang dihukum ke massa itu kan massa sebelum sama dengan massa sesudah, itu saja. Tapi nggak boleh dimasukkan ke perbandingan koefisien seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang tadi sudah ada agak ringan-ringan, sekarang kita agak berat sedikit. Nah, misalkan di sini aku punya contoh soalnya. Ups. Misalkan di sini ada besi. Besi memiliki massa sebanyak 28 gram. Bereaksi dengan larutan asam klorida hingga habis bereaksi. Dengan persamaan reaksi tentukan volume gas H2 yang terbentuk. Nah, kalau seperti ini gimana ya caranya? Nah, gampang banget. Pokoknya kalian yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah menyetarakan kesamaan reaksi terlebih dahulu. Jadi kita lihat di sini, Fe reaksi dengan HCl menghasilkan FeCl2 dan juga H2. Kita lihat jumlah Fe-nya sudah sama. Sudah. Hanya di sini berapa? Sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Oke, jadi kalau kita mau menyetarakan bagaimana? Ya benar banget, kita kasih 2 di sini ya. Nah, kalau sudah berarti di sini jumlah H sudah 2, Cl-nya sudah 2.
di sini sudah 2, di sini juga sudah 2. Oke, berarti ini sudah setara. Nah, langkah selanjutnya ketika kalian sudah menyetarakan persamaan reaksi, kalian harus merubah massa. Di sini kan diketahui massa sebanyak 28 gram. Kita ubah ke satuan mol. Jadi bagaimana? Ingat, kalau mau mencari massa mol, jika diketahui massa, berarti kan mol Fe itu kan sama dengan massa per ml, gitu kan ya. Massanya di sini diketahui sebanyak 28 dibagi, oh iya, di sini misalnya diketahui ArFe adalah 56, lalu Cl adalah 35,5, H adalah 1. Berarti ini yang dipakai M-nya adalah M-nya si Fe. Berarti ini kita bagi 50. Nah, berapa kira-kira hasilnya? Kita coret, curut-curut. Berarti 1/2 hasilnya adalah 0,5 mol. Sampai sini ada pertanyaan? Ingat, setelah kita menyetarakan persamaan reaksi, kita ubah dulu ini ke dalam mol ya. Baru setelah itu kita masukkan ke sama reaksi ini. Kita tulis lagi deh. Jadi di sini ada FeS ditambah 2 HCl aki menjadi FeCl2 aki plus H2 gas. Nah, berarti di sini diketahui bahwa molnya si Fe itu sebanyak 0,5 mol. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa mengikuti ya. Jadi kalau kita bersama sekali lagi saya ulangi, kita menyetarakan bersama reaksi terlebih dahulu, kemudian kita ubah hal ini ke dalam satuan mol. Nah, setelah kita sudah mengetahui kalau Fe ini jumlahnya adalah 0,5 mol, yang ditanyakan adalah tentukan volume gas H2. Seperti yang tadi, kita tinggal cari yang sebelah sini kan ya. Gampang aja, berarti kita cari mol dulu. H2 berapa berarti? Perbandingan koefisien, berarti di sini ada, karena dia sama-sama 1 koefisiennya langsung saja, berarti di sini kan sama 0,5 mol. Jelas sampai di sini. Kemudian ketika kita mau mencari volumenya, maka volume H2 itu, ingat rumusnya yang kemarin di konsep mol, berarti dia mol dikalikan dengan 22,4. Berarti 0,5 dikali 22,4 adalah 11,2 liter. Dari sini ada pertanyaan. Jadi kalau misalkan kita mau mencari volume gas H2 yang terbentuk, langsung saja kita ubah ini convert ke mol dulu, kita masukkan ke sini, kemudian baru kita mencari molnya H2, baru deh kita bisa ketemu volume H2. Di sini ada pertanyaan. Kalau misalkan kalian merasa masih bingung atau mungkin terlalu cepat, kan bisa ulangi lagi gitu ya. Sekali lagi, setarakan dulu. Setelah setarakan, ubah dulu ke dalam mol. Setelah itu baru kita masukkan ke persamaan reaksinya, baru kita bisa menghitung volume H2. Gimana? Sudah mulai ngerti sedikit-sedikit kan ya? Nah, baik, kalau sudah, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Aku hapus dulu ya, kalian bisa pause kalau misalkan mau mencatat, sambil belajar dikit-dikit baru di-play lagi. Oke? Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa di itu ya, gimana, di Google Classroom. Nah, sekarang ada lagi. Misalkan di sini terdapat contoh soal yang kedua, itu ada sejumlah logam seng reaksi dengan larutan asam bromida sampai habis bereaksi dengan persamaan reaksi
Zn bereaksi dengan HBr menjadi Zn Br2 plus H2 gas. Jika volume gas H2 yang terbentuk adalah 2,24 liter, maka massa logam seng yang bereaksi adalah, nah kalau tadi itu kan kita dari massa kemudian mencari volume gas H2 yang terbentuk. Nah sekarang dibalik, jika diketahui dari volume gas H2 yang terbentuk kemudian mencari massa logam yang bereaksi, gimana ya caranya? Ya kayaknya kalian udah mulai mengerti ya runutannya ya. Jadi bener banget, kalian pertama kali yang harus dilakukan adalah menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Kita lihat di sini Zn 1, Zn juga 1. Di sini Br-nya ada 1, tapi di sini ada 2. Berarti kita harus tambahkan berapa koefisiennya? Jips, kita tambahkan 2. Berarti ini sudah setara. Nah, kalau sudah setara baru deh kita ubahkan ya. Di sini diketahui ada volume gas sebanyak 2,24 liter. Yang ditanyakan adalah massa logam. Kembali lagi, jika diketahui volume dimasukkan ke persamaan reaksi, kita ubah dulu ke dalam mol. Berarti di sini mol H2 adalah, jika diketahui volume, rumusnya adalah V dibagi 22,4. Diketahui ada 2,24 dibagi 22,4, berarti berapa jawabannya? Jadi jawabannya adalah 0,1 mol. Baik, kalian berarti sudah pintar ya, sudah menguasai tentang perubahan satuan di konsep mol. Sekarang tinggal kita masukkan saja 0,1 mol ini ke dalam persamaan. Kita terus lagi aja deh ya. Berarti di sini ada Zn tambah 2 HBr menjadi Zn Br2 plus H2 gas. Berarti kita masukkan 0,1-nya, di sini ada 0,1 mol. Yang ditanyakan adalah yang massa logam seng, tapi kan yang sebelah sini nih. Nah, karena dia koefisiennya sama-sama 1, otomatis di sini juga jawabannya adalah 0,1 mol. Nah, tapi yang ditanyakan adalah massa guys, Kalau massa, gimana caranya? Kalau massa, berarti kita konversinya dari mol ke massa. Massa sama dengan mol dikali mR. Berapakah mRCZn? Berarti di sini molnya adalah 0,1, kita kalikan mR-nya adalah 63,5. Berarti jawabannya adalah 6,35. Nah, tadi belum diketahui ya. Di sini ARZN adalah 63,5. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi seperti saya ulangi lagi seperti biasa, kalian setarakan dulu, kemudian diubah ini ke mol, baru dimasukkan ke persamaan ya. Gampang banget. Ya, jadi gampang ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar stoichiometri itu susah banget guys, itu nggak bener ya. Jadi stoichiometri ini sebenarnya gampang, cuman kalian harus lebih teliti dulu karena step-stepnya agak banyak daripada soal-soal yang sebelumnya. Oke, dan kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Ini aku fokus dulu. Yang kedua ini adalah tentang
kristal atau hidrat. Nah, kalau kalian masih ingat sebelumnya kan kita belajar tentang senyawa hidrat, itu kan biasanya ada, misalkan di sini ada MgCl2 5H2O gini kan. Masih ingat ini namanya apa? Jadi kalau senyawa kristal itu dia terdiri dari garam dan juga air. Ini berarti namanya apa? Ini adalah magnesium klorida kalau 5 berarti penta di. Nah, ternyata ini juga ada loh, gimana sih cara menghitung dari air kristal. Kalian kan pasti pernah lihat ini ya, kalian pasti pernah memanaskan ini. Sekarang kalian memanaskan sirup gitu ya, ada gula sama air, kalian panaskan gitu kan. Pertama kan gula dilarutkan dalam air, terus kemudian kalian panaskan. Lama-lama ketika larutan gula itu dipanaskan, kira-kira apa yang terjadi? Lama-lama larutan gula itu akan mengental, kemudian dia lama-lama jadi zat, jadi karamel gitu kan. Nah, sama seperti ini. Jadi kalau air kristal itu nanti ketika dia dipanaskan, maka nanti H2O nya itu akan hilang, menguap, hingga yang tersisa adalah kristalnya saja atau garamnya. Nah, itu juga masuk ke dalam contoh perhitungan kita. Jadi misalkan di sini ada sebanyak 38 gram kristal dipanaskan hingga massa kristal yang tertinggal sebanyak 16,4 gram. Jika RNA adalah 23 31 dan H sama dengan 1, maka jumlah air dalam kristalnya kalau ada seperti ini gimana ya caranya? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau kristal itu ketika dia dipanaskan maka airnya akan keluar dan yang tersisa adalah kristal-kristalnya saja. Berarti dalam peristiwa seperti itu akan berlaku hukum kekekalan massa. Masih ingat bunyi hukum kekekalan massa seperti apa? Nah, bener banget. Jadi massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Logikanya ketika di sini ada Na3PO4XH2O, kemudian dia akan dipanaskan dulu. Dia akan berubah menjadi Na3PO4 dan juga XH2O kan. Sampai sini bisa dipahami ya maksudnya ya. Jadi ketika dia dipanaskan, otomatis kan dia ini terjadi tinggal kristalnya aja dan juga H2O yang menguap gitu kan ya. Kalau misalkan di sini masanya itu ada 38 gram, lalu di sini yang tertinggal sebanyak 16,4 gram kristalnya, otomatis berapakah massa H2O? Ingat hukum kekekalan massa. Jadi massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi, sama ya. Berarti ya wis tinggal kita kurangi aja ya toh.
Kalau misalkan di sini 38 gram, di sini 16,4 gram, berarti H2O nya berapa? 16,4 kita kurangi, kalau di sini ada 6. Ya, berarti di sini massa terbentuk adalah 21,6 gram ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah air. Terus gimana sih cara ngitungnya? Kalian tinggal bagi saja dengan MR-nya mereka masing-masing. Lihat, berarti cara cari MR-nya Na3PO4 itu kan berarti ada 3Na ditambah P ditambah 4O ya kan. Berarti 3 dikali 23 berapa ini berarti? 69 ditambah 31 ditambah 64 berarti berapa? 164 ya. Nah, berarti ini kita bagikan sekarang. Ini kita bagikan MR 164. Ini kita bagi MR-nya H2O. MR-nya H2O itu adalah 2H ditambah O. Berarti 2 dikali 1 ditambah 16 berarti sebanyak 18. Kita pilih 18 di sini. Berarti berapa di sini jadinya? Kalau 16,4 dibagi 164 berarti dia ada 0,1 ya. Kalau yang di sini berarti tinggal berapa di situ berarti? 1,2. Nah, terus kemudian kita ingin tahu menjadi bilangan dua yang sederhana, kita bagikan dengan koefisien yang paling kecil. Berarti di sini kita sama-sama bagi 0,1 dibagi 0,1 berarti perbandingannya adalah 1 dibanding 12. Nah, nilai ini kita masukkan ke dalam koefisien ini juga dimasukkan ke dalam ini. Berarti jumlah air dalam kristalnya adalah di sini sebanyak 12. H2O kalau yang tuliskan berarti di sini adalah Na3PO4, X-nya adalah 12 toh. Berarti 12 H2O. Di sini ada pertanyaan. Jelas maksudnya? Jadi biasanya kalau dalam perhitungan hidrat itu kalian akan dikasih tahu massa zatnya, kemudian massa kristal yang terbentuk atau massa air yang terbentuk, kalian tinggal kurangi salah satu gitu. Kemudian kalian bagikan dengan MR-nya. Ini MR-nya si ini MR-nya yang H2O ini toh. Kemudian baru deh kita bagi sama-sama dengan koefisien yang paling kecil. Berarti jadinya adalah 1/12. Di sini koefisiennya 1. Di sini jadinya 2. Berarti nanti jadinya di situ Na3PO4 12 H2O. Baik, saya sini ada pertanyaan. Sekali lagi, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian tuliskan di kolom komentar ya. Apa bingung itu merupakan salah satu proses dari pembelajaran. Jadi bingung itu wajar banget, nggak usah kumpul gitu kan ya. Kalian pelajari lagi sedikit demi sedikit, kalian review lagi, kalian ingat-ingat hukum sebelumnya dan juga perhitungan dari konsep mol itu sendiri. Lalu nanti digabungkan di soal-soal. Di sini ada pertanyaan? Baik, sekarang kita akan lanjut lagi yang ketiga, yaitu tentang reaksi pembatas. Baik, selanjutnya itu tentang reaksi pembatas. Bu, apa sih? Kok ada-ada aja? Jadi nggak cuma apa ya? Dalam masalah reaksi juga ada yang harus dibatasi. Kayak di perbandingan tetap itu kan ada, kalau misalkan ada yang berlebih otomatis pasti ada yang sisa kan, nggak semua bereaksi. Nah, begitu juga di sini di persamaan reaksi itu juga ada reaksi pembatas. Jadi misalkan di sini
contoh nih ya. Contoh itu misalkan diketahui ada H2 gas gabung dengan CuS menjadi CuS plus H2O. Nah, misalkan ada persamaan seperti ini nih. Kita lihat, kalian lihat dulu nih. Ini sudah setara atau belum ya? Nah, kalau misalkan jumlah yang kiri dan di kanan itu sama, berarti dia sudah setara. Nah, kalau misalkan nih diketahui di sini terdapat 2 mol, ya kan? Di sini ada 4 mol. Yang ditanyakan adalah berapa Cu yang terbentuk, Cu dan H2O yang terbentuk. Nah, kalau seperti ini kalian nggak bisa langsung pakai koefisien yang diketahui per yang dicari per diketahui kali mol yang diketahui ya, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalian harus lihat dulu. Lihat, di sini kan diketahui ada 2 nih. Nah, siapa yang jadi patokannya untuk bereaksi? Nah, lihat di sini ada yang namanya mula-mula, reaksi, dan sisa. Jadi pasti ada yang dijadikan sebagai patokan jika salah satu ada yang lebih banyak, seperti itu. Kalau misalkan sama ya wis lah, kan sama, pasti kan dia akan habis bereaksi. Tapi kalau misalkan beda, kita pilih salah satu yang menjadi patokan atau batasan dari persamaan reaksi itu sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang sama, koefisiennya sama, itu kita pilih jumlah mol yang paling kecil. Ingat, jika koefisien sama, pilih jumlah mol yang paling kecil. Ada 2 dan 4, jadi kita pilih 2. Maka di sini patokannya adalah 2 mol. Kok bisa sih 2 mol? Kenapa sih harus 2? Nggak mau, aku pengennya yang 4 mol. Itu nggak boleh asal-asal ya. Jadi itu ada aturannya. Kalau misalkan di sini kita coba deh, kalau misalkan di sini kita paling kecil adalah 2 mol, otomatis di sini yang di Cu ini berapa yang bereaksi? Itu kan dari tetap 1, ini kan jadi patokan loh. Berarti di sini ada 1/1 kali 2 kan, jadinya kan 2 mol ya. Berarti di sini dia habis, di sini dia sisa 2. Yang di sini yang terbentuk juga sama, 1/1 kali 2, 2 mol. Di sini juga ada 2 mol, di sini 2 mol, di sini 2 mol. Habis. Tapi gimana sih, kenapa harus 2? Aku pengennya yang 4. Udah, kita coba dulu ya. Ini ada pertanyaan, gampang ya. Sekarang kita buktikan kenapa sih 4 nggak bisa. Kalau misalkan nih kita cari yang 4 yang bereaksi, yang 4 yang jadi patokan, misalkan 4 jadi patokan, 4 misal ya, misalkan 4 jadi patokan, logikanya otomatis yang di sini bereaksi adalah tetap kan 1/1 kali yang di sini patokannya adalah 4, sama dengan 4 mol. Loh, yang bereaksi 4 mol, padahal dia mula-mulanya cuma 2. Bisa nggak kira-kira dia bereaksi? Nah, terus dia ambilnya dari mana? Kok dia punya cuma 2, tapi bereaksinya 4. Masa ya dia utang? Kan nggak mungkin. Nah, jadi yang dipakai syaratnya yang dari patokan adalah cari yang jumlahnya paling kecil jika dia koefisiennya sama. Jelas sampai di sini ya. Tahu kan bedanya kenapa kita nggak pakai yang 4 tapi kita harus pakai yang 2? Karena kalau misalkan kita pakai yang 4, otomatis yang di sini dia reaksinya akan lebih banyak daripada mula-mula. So itu tidak mungkin. That's impossible guys. Oke, berarti sekarang kita ubah lagi. Tadi yang jadi patokan adalah yang 2 mol. Berarti dia kok di sini 2 mol. Berarti di sini sudah jelas kan, 1/1 kali 2, 2 mol. Di sini juga 2 mol, di sini juga 2 mol. Di sini habis 4 dikurangi 2. Berarti dia 2 mol, demikian ya. Kalau di sini dikurangi ya sudah sini ditambah ya. Ini 2 mol. Sini juga 2. Jelas di sini ya. Gampang ya. Ini masih permulaan. Oke. Selanjutnya kalau misalkan di sini ada N2 gas, N2 lagi ditambah H2 gas menjadi
NH3 gas misalkan. Nah, kita setarakan dulu ya. Ingat, kalau begitu kalian ketemu sama reaksi wajib kalian setarakan. Oke, berarti seperti biasa ini kita setarakan berapa? Di sini kita isi 2, di sini kita isi 3. Nah, ya oke, kalau misalkan di sini yang diketahui adalah sama-sama 6 mol, di sini juga 6 mol. Tapi yang mana nih? Kalau ini sama, tapi ingat ya, koefisiennya beda loh ini. Kita pakai mula-mula reaksi sisa seperti biasa. Nah, kuncinya kalau misalnya kalian menemukan sama, koefisiennya beda, kalian pilih yang koefisiennya paling besar. Ulangi, kalian pilih yang koefisiennya paling besar yang jadi patokan. Oke, tapi di sini adalah 6 mol ya. Berarti di sini yang bereaksi berapa di sini? Ada 1/3 kali 6. Berarti ada 2 mol. Di sini ada berapa? 2/3 kali 6. Berarti ada 4 mol. Berarti di sini yang terbentuk adalah 6 dikurangi 2, 4 mol. Di sini dia habis, di sini berarti ada 4 mol. Jelasnya di sini? Jelas ya. Baik, sekarang kita akan coba masuk ke contoh soal. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Ingat ya, tadi kalau misalkan kalian menemukan yang koefisiennya sama, ingat yang koefisiennya sama, kalian pilih yang jumlah molnya paling sedikit. Tapi kalau misalkan kalian menemukan yang jumlah molnya sama tapi koefisiennya beda, kalian cari yang koefisiennya paling besar. Kalau misalkan dua-duanya beda, Bu, nah itu kalian coba tahu satu mana nanti yang bisa sisa. Itu kan maksudnya nggak hutang gitu yang bereaksi. Udah sampai di sini? Oke, sekarang kita lanjutkan. Misalkan di sini ada diketahui sebanyak 24 gram kalsium bereaksi dengan 5,6 gram gas nitrogen